kehormatan itu ada pada akhlaknya. Untuk mengenal, untuk bersatu, bukan untuk saling mengejek, bukan saling bermusuh. Ada masalah, maka kita usahakan untuk musyawarah dan mufakat. Kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi satu hal yang harus kita persatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Ada pernyataan dari salah satu paslon untuk mengingatkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Gemopos yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur karena pagi ini kita kembali bisa melakukan tausiah YouTube di Gemopos. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pencerahan kita dan kita senantiasa mendapat ilmu yang baru dari kegiatan seperti ini. Kami berharap bahwa dalam kegiatan nanti setelah menonton, berkenan untuk memberikan like, comment, dan subscribe di YouTube ini. Dan tema kita pagi ini adalah bagaimana melestarikan marwah luhur bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah kita baru saja melaksanakan kegiatan pemilu yang mungkin sebelumnya kita ada sedikit konflik-konflik atau mungkin perbedaan dalam memilih calon. Itu suatu hal yang wajar saja. Bahkan ada kelompok cebong, kelompok kampret, itu sudah berakhir dan kita kembali bersatu menjadi satu kesatuan bangsa yang kita sama-sama cintai ini. Jangan sampai kita teruskan konflik ini, tapi kita harus selesai. Oleh karena tema ini sangat penting karena itu akan kembali menyatukan kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dan bicara tentang marwah itu adalah bagaimana tentang harga diri, tentang martabat, dan tentang kehormatan. Kehormatan adalah milik semua manusia, tidak hanya yang kaya dan miskin, dan yang berilmu atau tidak berilmu, laki-laki maupun perempuan, tapi semuanya punya hak untuk memiliki kehormatan itu. Oleh karena itu sepatutnya kita untuk tidak menghinakan diri atau menghina orang lain. Miskin bukanlah kesalahan, tapi bagaimana menjadi orang miskin yang bermartabat, yang punya kehormatan, yaitu dengan tetap mencari rezeki yang halal dan pantang untuk meminta-minta. Kaya yang bermartabat adalah bagaimana kita tidak merasa sombong dan memanfaatkan kekayaan kita untuk berbagi kepada orang lain. Begitu juga orang berilmu, bagaimana ilmu kita gunakan untuk yang kebaikan dan juga kita rendah hati kepada orang lain, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang bermartabat. Ini penting karena Rasulullah SAW bersabda bahwa kemuliaan orang mukmin itu ada pada agamanya, kehormatan ada pada akalnya, dan kehormatan itu ada pada akhlaknya. Dan itu perlu kita jaga. Bahkan Rasulullah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud berkata bahwa kalau kamu tidak punya rasa malu, maka silakan berbuat semaunya. Nah, ini tidak boleh kita lakukan, tapi kita harus bagaimana menjaga martabat kita, menjaga kehormatan kita. Apalagi bagaimana menjaga marwah luhur bangsa Indonesia. Dalam hal ini ada 4 hal yang mungkin kita pelihara. Yang pertama adalah tentang Pancasila, yang kedua tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang keempat adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang Pancasila. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu persekutukan dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang meyakini bahwa sebagai dasar negara kita, yang pertama kita harus bertuhan pada Allah dan tidak mempersekutukan, sembahlah Allah dan tidak mempersekutukan pada lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Dalam surat An-Nisa ayat 135 dinyatakan, waladzina amanu kunu qawamuna bil qisti. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang menegakkan keadilan. Jadi keadilan ini kita tegakkan pada semua manusia, tidak pandang bulu, tidak apakah kaya atau miskin atau kulit warna putih atau hitam, sebagai sama. Kita berikan keadilan itu pada semua orang. Itu adalah sila yang kedua. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan, ya ayuhan nas inna lakum min zakari wa unsa wa ja'alakum su'uba wa qabaila ta'afrafu. Sungguh manusia, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu untuk berta'aruf, untuk mengenal, untuk bersatu, bukan untuk saling mengejek, bukan saling bermusuhan, tapi bagaimana kita bersatu menjadi satu bangsa yang besar ini. Jadi
tidak boleh kita bermusuhan karena Allah mengajak kita untuk lita'arafu, untuk bersatu. Itulah pertanyaan. Dan yang keempat adalah bagaimana setiap masalah kita musyawarahkan. Dalam surat Syura ayat 38 Allah berfirman, amruhum syura bainahum. Dan terhadap masalah-masalah yang ada mereka musyawarahkan dan putuskan bersama. Nah, ini adalah dasar yang harus kita lakukan ketika kita ada masalah, maka kita usahakan untuk musyawarah dan mufakat. Tidak menjadi satu hal yang kita menjadikan permusuhan. Dan yang kelima adalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah tegaskan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Ini menjadi dasar kita juga untuk bagaimana menciptakan keadaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang segani dan bermartabat di mata dunia. Yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan Undang Dasar 1945 yang sudah dibuat oleh para founding father kita. Ini menjadi penting karena jangan sampai kita terpecah belah karena tidak menjadikan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum kita. Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar kita bagaimana setiap permasalahan warga negara itu dipecahkan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang tertinggi, sebagai pedoman kita dalam bernegara. Termasuk hak dan kewajiban negara ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi utuh. Jangan sampai ada pikiran kita untuk terpecah belah, menjadi kembali ada bangsa Jawa, ada bangsa Sumatera, ada bangsa Kalimantan, sebagainya. Tidak, karena kita sudah mengalami bagaimana ratusan tahun itu kita dijajah oleh bangsa Belanda dengan prinsip divide et impera, dengan dicecah belah, dan itu jangan sampai terjadi lagi. Jadi karena kita sudah mengalami bagaimana ratusan tahun kita dijajah, tapi dengan kita mengadakan Sumpah Pemuda, maka alhamdulillah setelah tahun 1928 kita berikrar bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, yaitu Indonesia. Maka alhamdulillah 17 tahun setelah itu kita merdeka di tahun 1945. Dan itu kita jaga terus, jangan sampai kita kembali terpecah belah dan menjadi bangsa yang lemah. Ini pilar yang ketiga adalah yang harus juga kita jaga untuk bagaimana NKRI ini menjadi negara yang kuat, negara yang bersatu, yang tidak terpecah belah, yang tidak punya pemikiran untuk kembali kepada masa yang lalu yang sudah kita alami. Dan pilar yang keempat adalah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, maka tetap satu. Kita berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda lainnya, itu menjadi satu hal yang harus kita persatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan kita sudah buktikan, alhamdulillah selama ini kita bisa menjaga itu, dan mudah-mudahan kita bisa tetap menjaganya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat 13 itu, ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita adalah untuk bersatu, untuk berkesenangan kemana-mana dan tidak berpecah belah. Ini yang harus kita jaga terus, dan insya Allah kalau ini kita lakukan, maka ini bisa menjadi dasar kita menjadi masyarakat yang adil makmur dan juga menjadi bangsa yang bermartabat. Insya Allah dengan terpilihnya presiden wakil presiden yang baru, maka punya semangat yang baru, kita bersama-sama baik presiden maupun rakyat semuanya bersatu untuk menegakkan pilar ini, yaitu pilar Pancasila, pilar Undang-Undang Dasar 1945, pilar NKRI, dan pilar Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini harus kita mulai dengan 3M. Yang pertama, kita mulai dari sendiri. Yang kedua, mari kita mulai dari yang kecil, dan kita mulai sekarang juga. Jadi setiap kita harus punya semangat untuk memulai ini, dan mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, setelah kita mengalami pemilu yang mungkin agak ada yang berbeda pendapat, tapi setelah itu kita harus bersatu kembali, kita junjung 4 pilar ini, mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk menjadikan Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang adil makmur, bangsa yang bermartabat di mata dunia. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wa bisyiril muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.